Oke, halo teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Kelompok 5, kelas A, Latsar Batch 2, Kepekom Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum. Pada episode kali ini, kita akan bahas topik yang sangat penting nih dan relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita semua, yaitu tentang tantangan kebangsaan masa kini. Nah, secara khusus, kita akan mendalami 3 isu krusial yang seringkali saling terkait dan juga saling memperkuat satu sama lain, yaitu ada konflik kepentingan, korupsi, dan money laundering atau pencucian uang. Nah, perkenalkan, saya Marsha dari Balai Penilaian Kompetensi yang akan menjadi moderator dalam diskusi kita pada hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri dan telah hadir bersama saya rekan-rekan dari kelompok 5, yaitu ada Mbak Luciawati dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, kemudian ada juga Mbak Masya, Mbak Mirna, dan juga Mas Agung dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta Mas Afif dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dan untuk membuka diskusi pada kali ini, mari kita sebelumnya bayangkan dulu sebuah situasi itu seseorang memegang jabatan publik, lalu secara diam-diam menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Inilah yang disebut dengan konflik kepentingan. Kemudian jika tidak dicegah, konflik kepentingan dapat berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang yang kemudian menjadi korupsi. Dan saat uang hasil korupsi tersebut perlu disembunyikan agar tidak terlacak, disitulah mulai terjadi praktik pencucian uang atau money laundering. Nah, setelah kita memahami bagaimana konflik kepentingan, korupsi, dan pencucian uang ini saling berkaitan secara sistemik satu sama lain, sekarang mari kita melihat ke realitas sekitar kita. Dan di Indonesia, praktik korupsi juga masih menjadi tantangan terbesar kali ini, dan baik di tingkat nasional maupun daerah dengan berbagai kasus yang terus bermunculan gitu. Kemudian langsung saja kita mulai topik diskusi kita pada hari ini. Telah hadir narasumber pertama kita, yaitu pertanyaan pertama saya akan saya tujukan ke Mas Agung. Nah, mungkin kalau dari Mas Agung boleh ceritain nggak nih Mas, kira-kira ada tidak kayak contoh bentuk-bentuk penyimpangan yang seperti yang tadi korupsi dan juga money laundering dan konflik kepentingan yang terjadi di sektor yang dekat dengan kita ini? Itu boleh ceritakan Mas. Terima kasih. Oke, ini mungkin topik yang sangat seksi juga ya untuk dibahas pada podcast kita hari ini. Mungkin berhubung kita saat ini ada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga itu erat kaitannya dengan sektor konstruksi ya. Dan kurang lebih juga saya kemarin sempat dari background studi juga dari teknik sipil dan sempat bekerja mempunyai pengalaman di sektor konstruksi sebelumnya. Agak lebih seru mungkin ya kalau kita pepet-pepetkan topik kali ini dengan sektor yang dekat dengan kita gitu. Nah, mungkin kan kalau kita lihat beberapa referensi sebelumnya, beberapa korupsi terbesar di Indonesia ini kan nggak ada yang namanya dari sektor konstruksi ya. Apa yang kita lihat itu sektor keuangan dan juga bahkan sektor migas, mungkin juga sektor penambangan di sana. Mungkin sangat seksi untuk dibahas karena berdampak langsung dengan khalayak masyarakat umum. Beda dengan halnya ketika hal itu terjadi di sektor konstruksi, mungkin lebih berdampak kepada infrastruktur itu tersebut dan juga efeknya itu tidak langsung terdampak kepada masyarakat. Mungkin lebih berdampak ketika masa guna bangunan tersebut seharusnya 50 tahun tapi hanya bisa dipakai sekitar 20 tahun. Jadi karena beberapa hal tersebut bukan berarti di sektor kita ini bebas gitu dari resiko itu untuk terjadi. Nah, kalau kita lihat ya di sektor konstruksi ini sangat rawan sekali itu terjadi resiko untuk konflik of interest dan juga KKN. Nah, karena dalam dunia konstruksi ini banyak sekali stakeholder yang terlibat. Kalau kita lihat bahkan dari tingkat instansi kenegaraan pun sampai tingkat terendah di pekerja dan penjaga gudang sekalipun, praktek ini sangat umum gitu. Artinya dari top to bottom sangat terjadi risk untuk terjadi di sektor konstruksi ini sangat besar. Dan juga kalau kita memahami ya, mungkin kalau secara umum kan yang terjadi itu mulai dari awal, dari pengaturan tender, markup harga, suap dan gratifikasi,
lalu juga mungkin ada pekerjaan fiktif, dan juga fraud terkait volume dan mutu yang tidak sesuai. Tapi itu hanya umum. Kalau kita sebagai seorang yang ingin memahami itu lebih lanjut untuk dapat mengantisipasinya, kita bisa menggunakan manajemen risiko dalam menangani hal ini untuk terjadi gitu di sektor kita. Kalau untuk lebih detail, kita bisa mempelajari untuk identifikasinya ini dari bisnis proses proyek konstruksi itu sendiri, atau biasa kita sebut itu dengan sitlakom ya teman-teman. Dan juga kalau kita di sini mengacu kepada peraturan, sebenarnya juga udah diantisipasi oleh birokrat, yaitu di Permen nomor 33 dan nomor 34 terkait sistem pengendalian manajemen. Di situ dijelaskan bahwa akan ada beberapa potensi yang terjadi dari setiap bisnis proses dari sektor konstruksi itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita berangkat ini dari bisnis proses, kita anggaplah pola pikir kita di sini sebagai seorang manajemen gitu. Kita bisa mempelajarinya itu dengan isu yang sekarang itu kita bisa lihat analisis dari PPB Sitlakom Merah atau Planning and Programming, Budgeting, Procurement, Survey Investigation, Design, Land Acquisition, Construction Operation and Management, lalu Monitoring Evaluation Reporting dan Auditing. Nah, artinya proses ini itu berangkat dari hulu ke hilir teman-teman. Kalau kita mau menggunakan lagi dengan sistem manajemen risiko lagi, ini sangat mungkin terjadi antara KKN dan konflik kepentingan di setiap tahapan bisnis sektor konstruksi itu sendiri. Bahkan dari proyeknya sendiri belum dimulai aja itu sudah ada yang namanya pengaturan pemenang gitu kan. Nah, kalau selanjutnya hasil dari berhubungan dengan hasil dari uang hasil KKN ini sangat berkaitan erat dengan dilanjutkan dengan yang namanya TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Karena sejatinya setiap kekayaan yang didapat dari hal yang tidak sah itu tidak bisa digunakan secara langsung. Mungkin kalau kita baca materi yang sebelumnya kita pahami di Latsar ini, ada beberapa tahap ya dalam money laundering. Nah, mungkin itu mulai dari placement, layering, dan integration. Kalau soal ini sih kayaknya saya di sini belum bisa bicara secara detail ya, karena jujur bukan orang finance dan accounting gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ingin masukan atau punya pendapat tentang money laundering ini secara detail, mungkin bisa kita bahas bersama gitu. Mungkin gitu aja sih, itu sekilas apa yang dilihat dari beberapa pengalamanku yang minim gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Agung. Tadi udah sharing, udah komprehensif banget ya teman-teman, sharing dari Mas Agung, dan berangkat juga nih dari pengalaman terdekatnya Mas Agung yang dulu pernah kerja juga gitu di sekitar konstruksi. Tadi Mas Agung udah menjelaskan banyak terkait kalau memang seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau dunia konstruksi ini kan memang cukup rawan dengan konflik of interest dan juga KKN gitu. Dan tadi Mas Agung juga sudah menjelaskan terkait manajemen risiko gitu, dan juga ada juga peraturan Kemenpu untuk menangani maladministrasi tersebut, dan juga ada juga Sitlakom gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau yang ingin sharing juga gitu terkait contoh kasusnya. Silahkan, boleh banget. Oke, boleh silakan Mas Afif. Ya, sebenarnya kalau masalah korupsi ini itu kan permasalahannya dia balik lagi ke SDM-nya ya, gimana. Karena jujur kalau dari kondisi lapangan aja paling gampang deh di proyek yang namanya mandor bawa lari duit, itu kan udah termasuk korupsi. Udah nggak perlu yang gede-gede, udah mandor bawa lari uang, udah itu udah paling gampang. Dan itu sering banget loh kejadian kayak gitu. Itu mungkin teman-teman juga pernah ada yang ngalamin korupsi kecil lah di sekitar kita, kan pasti ada. Oke, siap deh, bener ya Mas. Berarti balik lagi mungkin ya ke SDM-nya gitu juga kayaknya
sama korupsi ini mungkin apa ya menjadi salah satu itu tadi juga ya tantangan kebangsaan di Indonesia yang paling besar karena sektornya itu benar-benar nggak cuma yang langsung korupsi triliunan atau miliaran aja yang pejabatnya mungkin kita sering dengar juga di TV atau di media sosial, tapi juga ke korupsi kecil-kecilan gitu itu juga sudah apa ya dipupukkan gitu atau apa bibit-bibit korupsinya sejak ini mungkin sih yang menjadi permasalahannya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan atau mau sharing lagi gitu, atau punya perspektif lain gitu misalnya atau Aku nih Mbak mau sharing. oke Pernah dapat apa kejadian kayak gitu waktu aku kerja di Batam. oke Nah, silakan. di Batam aku kan kerja di pelabuhan gitu di Citra Shipyard. Proyek perkapalan ini bikin kapal. Nah, di situ aku kan jadi admin. Nah, untuk bulan pertama gaji lancar. Bulan kedua udah nggak keluar gajinya tuh. Ternyata ada main orang atasnya. Dia udah bawa kabur duitnya gitu, Mbak. Waduh. Jadi pada nggak gajian, ada sekitar 100-an orang. Jadi pada ngelaporin ke ke dinas ketenagakerjaan, ada yang dimasukin ke berita gitu. Tapi tetap aja duitnya nggak cair gitu. Wah, itu orangnya udah ketemu belum Kak? Kayak tersangkanya gitu siapa? Atau udah ada tindak lanjutnya belum? Nggak ada tindak lanjut, nggak ada. Wah, itu Jadi kami kejadian nggak ada yang gajian satupun. Wah, ya Allah, itu berapa lama Mbak? Berapa bulan itu gajinya? 2 bulan. 2 bulan. Oh my God, ya ampun. Sangat disayangkan ya teman-teman, kayak teman-teman udah bekerja keras atau sebagai kuda, tapi tiba-tiba nggak digaji. Tapi sering sih Mbak, aku mendengar kayak kasus kayak gitu, kayak tiba-tiba nggak gajian, nggak turun-turun, atau dibawa lari gitu uangnya. Itu sangat sering sih kejadian, jadi sangat memang disayangkan. Oh ya, sebelumnya teman-teman mohon maaf tadi saya belum mengenalkan Mbak Nancy. Ini juga ada Mbak Nancy dari Sekretariat Jenderal ya teman-teman. Terima kasih Mbak Nancy dan juga Mas Afif tadi tambahan sharingnya gitu ya. Mungkin teman-teman Ya itu sih kalau misal buat itu tadi kalau buat korupsi yang kecil-kecilan itu salah satu alasannya itu sering terjadi dari tindak lanjutnya itu nggak ada biasanya kan. Kayak yang tadi katanya Mbak Nancy itu masalah gaji dibawa lari, terus habis itu nggak ketangkep juga. Tapi permasalahannya di situ karena efek jera buat koruptor itu masih jarang buat sekarang, gitu kan? bener banget Mas Afif, emang walaupun kadang tuh juga walaupun orang udah korupsi miliaran atau apa, tapi kayak dan dendanya ya atau sanksinya itu kayak nggak sebanding gitu, jadi orang juga nggak bakal kapok gitu buat kayak korupsi lagi dan korupsi lagi gitu. Itu sih mungkin. Oke deh, terima kasih Mas Afif. Dari yang lain mungkin ada yang ingin tambahkan atau kita move ke topik selanjutnya? Kayak kita move aja ya teman-teman untuk ke topik selanjutnya. Nah, mungkin tadi kan kita udah dengar gitu ya banyak sharing dari Mas Agung, Mas Afif dan juga Mbak Nancy gitu terkait contoh kasusnya dari korupsi ataupun konflik kepentingan dan juga money laundering. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira mungkin dari menurut teman-teman sendiri gitu, apa sih yang membuat dari kasus-kasus tantangan kebangsaan ini tuh bisa terjadi gitu, terutama mungkin di lingkungan birokrasi atau sektor publik atau mungkin sektor lainnya gitu. Mungkin ada yang mau sharing? Boleh, silahkan. Mungkin kalau baik Mbak, mungkin kalau kita ngomongin kenapa bisa ini terjadi ya, motif utama dari korupsi itu sendiri atau tindakan-tindakan pencucian uang ataupun fraud-fraud lainnya adalah ya untuk memperkaya diri sendiri gitu. Itu memang motif utamanya. Yang mana kalau kita tarik ke belakang lagi, itu bahkan ada teori yang menjelaskan apa pendorong utama gitu ya, 4 pendorong utama dari terjadinya korupsi itu. Ya ada greed, jadi gimana memang sifat dasar manusia untuk merasa tidak puas atau utamakan gitu ya. Kemudian ada opportunity di mana ya istilahnya kita nggak mungkin masuk kalau pintunya nggak kebuka. Jadi ya di sini memang pintu itu dibiarkan terbuka gitu untuk orang-orang bisa melaksanakan tindak pidana korupsi itu. Kemudian ada juga need, yaitu dari kebutuhan gaya hidup yang memang berlebihan dan ditambah lagi exposure.
exposure yang dimaksud ini apa mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Arif sebelumnya bahwa efek jerak ataupun exposure atau seperti keterbukaan ya, bahwa kita dalam tanda kutip mempermalukan para koruptor itu tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi kita pun merasa bahwa ya udah ini memang rasional gitu untuk melakukan korupsi ini, dan dampak yang kita dapatkan pun tidak terlalu besar gitu untuk selanjutnya. Bahkan kalau bisa kita jabarkan lebih luas lagi, aspek eksternal itu juga banyak loh memberikan dorongan-dorongan untuk melakukan korupsi. So, mungkin kalau kita sebagai PNS dari tempat kerja kita saat ini adalah kita memiliki semacam kewenangan lebih gitu ya untuk memberikan komitmen ataupun memegang suatu proyek, dan kita akan tergiur ataupun ada kesempatan untuk memberikan proyek tersebut kepada kerabat kita. Nah, ini adalah salah satu dorongan dari eksternal gitu, dimana kerabat kadang meminta atau kadang kita merasa ada balas budi pada kerabat kita tersebut. Mungkin itu Mbak kalau dari saya, dan menurut saya kenapa atau motif apa yang mendasari orang-orang itu melaksanakan korupsi. Oke, terima kasih banyak Mbak Via atas sharingnya tadi. Mbak Via menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang melatar belakangi orang korupsi, seperti ada greed gitu ya, kayak tahan atau kekuasaan manusia gitu. Kemudian ada juga need, kayak kebutuhan gaya hidup, dan juga mungkin teman-teman juga banyak tahu ya kalau sekarang kayak tren FOMO atau hedonisme itu sangat menjalar gitu di mana-mana gitu. Jadi orang tuh kayak merasa aduh kayaknya nggak pernah cukup gitu hartaku yang udah aku simpen gitu. Kemudian dan juga itu tadi juga tidak ada efek jerak yang signifikan bagi para koruptor juga di Indonesia, yang mana ini tuh masih menjadi juga PR besar di masa ini. Dan juga ada itu ya kadang juga proyek orang dalam atau kayak titipan gitu dan sebagainya, itu sih yang masih menjadi PR besar kita. Dia ada teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan mungkin terkait latar belakang terjadinya korupsi atau money laundering ini? Halo. Oke, silakan Mbak Diana. Suara saya terdengar Mbak? Oke. Mbak. Izin nambahin dikit ya Mbak terkait mungkin alasan dasar kenapa bisa atau penyebab sederhana kenapa bisa korupsi itu terjadi gitu. Selain tadi yang disebutkan Mbak Lutfi ya terkait kebutuhan, mungkin yang saya tahu gitu ya di luar yang tadi disebutkan Mbak Lutfi, itu di beberapa tempat ada yang namanya kebiasaan dan budaya juga gitu. Jadi ada yang saya juga pernah merasakan gitu dari suatu tempat yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Korupsi itu bisa dianggap hal yang biasa dan normal. Dalam tanda kutip di sini korupsi yang mungkin bisa dianggap kecil ya. Jadi pelaku ini merasa tidak ada yang salah dengan melakukannya gitu. Contohnya pemberian uang pelicin atau mungkin suap dalam urusan administrasi itu udah dianggap biasa oleh lingkungan gitu. Jadi kadang di situ juga ada kebingungan kan ya. Mungkin untuk orang-orang yang tidak tahu sampai mana sih batasan yang dianggap normal, mana yang ternyata sudah memang dilarang seperti itu. Selain itu juga menurut saya ada sistem yang rentan ya. Jadi bisa jadi kurangnya pengawasan dan juga ya tadi sanksi yang kurang membuat efek jerak gitu ya. Tapi dalam konteks ini sih menurut saya pengawasan juga sangat penting ya untuk diperkuat gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Bira atas tambahannya. Jadi benar banget ya tadi budaya-budayanya itu yang masih menjalar daging di banyak sektor di Indonesia gitu, dan sebagai kayak orang ya udah kayak biasa aja gitu buat melakukan korupsi ataupun uang pelicin gitu, dan ya itu sih sudah kayak dianggap hal normal gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Silahkan. Dari Mbak Nancy mungkin ada tambahan Mbak terkait penyebabnya kenapa nih bisa ada korupsi? Ya Mbak, saya mau menambahkan dari pendapat Mbak Lutfi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, aspek eksternal lain yang mendukung dan mensukseskan korupsi adalah kurangnya pengawasan dan regulasi organisasi untuk mencegah tindak pidana.
Money politik yang terjadi akibat kegagalan organisasi dalam menciptakan budaya yang merasionalisasi korupsi dan kesempatan korupsi itu sendiri. Rasionalisasi korupsi yang dimaksud adalah pikiran untuk membenarkan dan mencari alasan untuk menjustifikasi korupsi yang dilakukan. Kesempatan korupsi ini berkorelasi dengan rasionalisasi, di mana hal ini sudah membudaya dan dilakukan oleh atasan sebelumnya atau rekan pejabat lainnya. Kedua budaya ini menjadi motif korupsi yang mengakar di organisasi. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa dalam sebuah organisasi yang membentuk lingkungan kerja, cerminan dari budaya organisasi yang memiliki faktor-faktor hierarki yang kuat, seperti misalnya mengambil keputusan secara dari atas, dan yang membuat budaya ini tidak kondusif dan transparansi atau keterbukaan. Di dalam budaya seperti ini, para pegawai yang berada di level bawah merasa enggan untuk mengkritik dan mempertanyakan keputusan atasannya. Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan di puncak hierarki untuk bertindak sewenang-wenang tanpa pengawasan yang memadai, yang pada gilirannya bisa membuka ruang bagi tindakan korupsi. Segitu aja sih Mbak dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Rensi. Tadi perspektifnya sangat menarik ya. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa move ya teman-teman. Tadi kan udah banyak yang udah tahu gitu latar belakangnya, kenapa perlu korupsi. Mungkin kalau sekarang kayak gimana sih kayak dampaknya gitu terkait proses korupsi ataupun tindak penyimbangan uang ini gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan terkait dampaknya. Oke, boleh ya Mbak bersuara lagi sedikit, Bahkan menyampaikan pendapat terkait dampak dari kasus-kasus korupsi. Mungkin aku boleh ambil satu kasus kali ya, yang bisa dibilang kasusnya ini sempat booming sekali, yaitu kasus Hambalang. Nah, dari kasus korupsi Hambalang ini kita bisa belajar bahwa ada banyak dampak gitu yang dihasilkan, imbasnya baik itu dampak finansial maupun non finansial. Yang pertama pastinya adalah kerugian negara. Nah, terkait kasus ini diperkirakan kerugian negara itu mencapai 663 miliar. Itu kan angka yang sangat besar ya pastinya, yang harusnya digunakan untuk membangun fasilitas olahraga yang terbaik, tapi malah diselewengkan gitu. Akhirnya yang berdampak justru berimbas ke kepercayaan masyarakat juga gitu. Nah, selain infrastruktur yang terbuang sia-sia dari proyek ini, akhirnya yang dirugikan adalah atlet-atlet yang tidak pernah merasakan fasilitas yang harus ia dapatkan gitu. Kemudian selain finansial tadi, kita juga merasakan kerugian yang non finansial ya, atau sosialnya, seperti kehilangan kepercayaan publik gitu. Dampak yang lebih parahnya itu justru di sini menurut saya, karena masyarakat pasti akan merasa terkhianati ya dari penyalahgunaan dana ini, di mana rasa kepercayaan terhadap masyarakat dan partai politik saat itu pasti hancur gitu ya. Nah, dampak ini juga terasa dalam kehidupan sosial kita. Masyarakat jadi mulai meragukan apakah benar pemerintah bisa diandalkan untuk mulai membuat keputusan yang tepat gitu. Nah, orang-orang juga mulai apatis gitu ya, menjauh dari partisipasi sosial karena merasa suara mereka tidak didengar dan tindakan mereka ini tidak membawa perubahan seperti itu. Selain itu juga yang terasa adalah dampak politik gitu. Saat itu dampaknya mempengaruhi politik dunia. Partai yang saat itu terlibat, partai besar itu merasakan dampaknya secara langsung, yaitu elektabilitas partai saat itu menurun drastis seperti itu. Nah, saya rasa dari contoh yang tadi saya sebutkan juga sebenarnya imbasnya atau dampaknya ya sama ya dengan kasus-kasus korupsi yang mungkin banyak dan tidak kita sebutkan gitu di sini. Seperti itu sih Mbak, kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Mirna tadi atas paparannya. Tadi juga Mbak Mirna ada contoh kasusnya gitu ya dari Hambalang yang mana menyebabkan kerugian finansial dan non finansial. Kalau untuk dari non finansial mungkin seperti kekecewaan publik, kemudian menjauhnya dari partisipasi sosial, dan juga kurangnya minat masyarakat gitu ya untuk involve ke dunia politik gitu. Mungkin teman-teman, terima kasih Mbak Mirna. Kita
teman-teman, karena durasi juga ya, aku izin untuk mempercepat terkait podcastnya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke topik, yaitu terkait mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya kayak masukan atau solusi mitigasi dari banyaknya kasus-kasus korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang yang marak terjadi di Indonesia saat ini. Silahkan, terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Ini sebenarnya ya, kalau misalnya ngomongin untuk solusinya, sebenarnya untuk menangani konflik kepentingan, korupsi, atau praktik pencucian uang itu sebenarnya nggak cukup ya cuma dari tulisan atau aturan tertulis gitu, tapi juga harus ada dari kesadaran pribadi dan sistem yang seimbang nih. Kita sebagai ASN juga bisa mulai dari hal yang paling dekat nih, kayak mengenali bentuk konflik kepentingan, terus dari transparansi dan nggak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Solusinya gimana sih? Mungkin kita penting banget ya untuk melakukan pendidikan anti korupsi kayak yang kita lakukan selama Latsar kemarin yang ada PADI atau pendidikan anti korupsi dan integritas. Tapi mungkin bisa sih dilakukan secara berkala nih, mungkin setiap beberapa tahun sekali. Jadi pentingnya anti korupsi dan integritas ini bisa meresap ke dalam hidup kita. Dan sebenarnya nggak kalah penting juga ada budaya organisasi yang sehat, lingkungan kerja juga harus dibiasakan nih sikap transparansi, akuntabilitas, dan mungkin kalau perlu adanya penghargaan kali ya bagi yang jujur. Karena kalau sistemnya bagus tapi lingkungannya gitu ya, tetap aja rawan sih. Terakhir nih, kita karena seorang ASN, jadi kita tuh harus punya rem dari dalam diri kita sendiri. Rem itu tuh namanya integritas. Jadi kita harus sadar nih kalau setiap keputusan yang kita ambil sekecil apapun itu pasti berujung ke sesuatu yang lebih besar. Dan kalau dipikir-pikir ya, pencucian uang itu kan muncul sebagai langkah lanjut dari korupsi nih. Jadi dengan berani ngomong enggak untuk hal yang kecil atau yang nyeleneh, sepertinya kita nggak akan terjebak dalam lingkaran kotor yang nggak berujung itu. Mungkin segitu dari saya sih. Ya, terima kasih Mbak Masya, tadi solusinya sangat komprehensif ya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Bahkan mungkin Mas Afif, boleh? Ya, kalau dari saya sendiri sih kurang lebih sama dari Mbak Masya itu. Lebih balik ke... Cuman mungkin perlu nambahin satu sih, yaitu tadi yang udah pernah saya bilang itu efek jera. Karena apa ya? Karena secara kasarnya tuh korupsi ini udah jadi dinormalisasikan banget buat di Indonesia. Udah jadi kayak budaya lah. Otomatis salah satu caranya selain memperbaiki SDM itu sendiri, yaitu menguatkan untuk pengawasan dan peraturannya juga. Salah satunya peraturannya lebih jahat lah. Biar orang-orang ini kapok gitu loh. Yang kasihan kan rakyat, kita juga yang kasihan ya kan? Ya udah sih kayak gitu aja. Oke, terima kasih Mas Afif atas tambahannya. Mungkin teman-teman semua tadi kita izin langsung ke kesimpulannya. Teman-teman tadi kita sudah banyak mendengarkan nih dari berbagai perspektif dari teman-teman di sini semuanya, dari kita mulai ketika contoh kasusnya gitu ya dari korupsi ini, kemudian ada juga dari penyebabnya kenapa, dan juga tadi hingga ke dampaknya dan juga hingga sampai ke solusinya gitu. Tadi solusinya yang perlu ditekankan itu ada pendidikan anti korupsi, budaya organisasi yang sehat, dan juga sistem penghargaan, dan juga pastinya yang paling penting itu adalah penguatan pengawasan dan pemberian efek jera gitu kepada para koruptor-koruptor ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan ataupun tidak sesuai, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.